Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional mulai melemah pada Desember 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang turun dari bulan sebelumnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen pada bulan Desember 2025 di level 123,5 dan meski mengalami pelemahan dari bulan sebelumnya, indeks keyakinan konsumen pada Desember 2025 masih di atas ambang batas optimisme. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional mulai melemah pada Desember 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang turun dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat IKK Desember 2025 berada di level 123,5 atau masih di atas ambang batas optimisme. Namun angka tersebut lebih rendah dibandingkan November 2025 yang mencapai 124,0. Namun demikian, Bank Indonesia memastikan keyakinan konsumen tetap kuat meski mengalami sedikit pelemahan. Kondisi tersebut masih ditopang oleh indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen yang berada pada zona optimistis. Pada Desember 2025, indeks kondisi ekonomi tercatat sebesar 111,4 dan indeks ekspektasi konsumen sebesar 135,6. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Desember 2025 meningkat pada kelompok pengeluaran 2,1 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta dengan IKK mencapai 129,2. Sementara itu dari sisi usia, peningkatan keyakinan konsumen hanya terjadi pada kelompok usia 31 hingga 40 tahun dengan IKK sebesar 127,5. Kelompok usia lainnya tercatat mengalami stagnasi atau penurunan keyakinan. Secara spasial, indeks keyakinan konsumen meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, terutama di Banten, Mataram, dan Ambon. Namun penurunan keyakinan konsumen terjadi di beberapa kota, terutama Medan dan Padang, yang dipengaruhi oleh dampak bencana di wilayah Sumatera. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, keyakinan konsumen 2025 terjaga pondasi kuat ekonomi nasional di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian juga Mas Sufrendi Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar Pak? Halo, selamat tahun baru, semangat 2026. Baik, Happy New Year Pak Roy, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf Rendi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, selamat tahun baru 2006. Baik, selamat tahun baru juga. Ini menarik kalau kita cermati dari indeks keyakinan konsumen ini. Kinerjanya di sepanjang tahun 2025 konsisten masih berada di level optimis atau di atas 100. Nah, apa yang bisa Anda review nih Mas Yusuf ya terkait dengan kondisi perekonomian, begitu dengan tantangan global yang juga di tahun lalu kan juga tidak sedikit begitu, bahkan tekanannya di penghujung tahun semakin besar. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan indeks keyakinan konsumen ini? Silakan. Ya, tentu dari aspek positifnya, indeks keyakinan konsumen itu selalu berada di level di atas 100% ya. Artinya itu menunjukkan di beberapa kelompok beberapa kelompok pendapatan itu masih menilai kondisi konsumen mereka itu masih relatif baik gitu ya dalam beberapa penilaian. Dan saya pikir itu merupakan hal positif dan ini juga sebenarnya terkonfirmasi dari data yang sifatnya lebih agregat, misalnya di data-data di level makro, misalnya di pertumbuhan ekonomi, terutama pada pos konsumsi rumah tangga yang di kuartal pertama, kedua, dan ketiga yang kita sudah lihat rilisnya di BPS itu tumbuh pada level positif. Nah, mungkin catatannya lebih kepada di beberapa bulan tertentu kita melihat meskipun indeks keyakinan konsumen itu tumbuh di level optimis ya di atas angka 100 indeksnya, tetapi sempat mengalami perlambatan atau penurunan. Bahkan di bulan tertentu angka IKK itu sempat menyentuh level 115 ya. Artinya biasanya kan IKK itu dia berada di kisaran 120-an, tetapi dia sempat turun di 115 dan ini memang menunjukkan bahwa ketika ada kondisi tertentu misalnya tidak ada stimulan perekonomian ataupun tidak ada faktor seasonal, keyakinan konsumen itu punya kecenderungan untuk mengalami perlambatan. Jadi ini yang saya kira bisa menjadi insight bagi pemerintah terutama untuk tahun ini, ketika misalnya keyakinan konsumennya itu sedikit melambat, pemerintah bisa melakukan stimulasi perekonomian. Yang menarik juga sebenarnya yang indeks keyakinan konsumen yang data terakhir di bulan Desember ya, artinya kita melihat adanya
semacam penurunan keyakinan konsumen, terutama pada kota-kota yang terdampak bencana di akhir tahun lalu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan insight menarik dan tentu perlu menjadi semacam pertimbangan bagi pemerintah ya, karena kalau kita lihat di sepanjang tahun ini bukan tidak mungkin bencana yang mirip dengan siklus perubahan iklim yang kita lihat saat ini itu bisa kembali terulang. Jadi tidak hanya akan mempengaruhi faktor korban bencana dan segala macam, ternyata bencana juga bisa mempengaruhi ekspektasi konsumen terhadap perekonomian. Dan itu yang menurut kami juga perlu diperhatikan pemerintah, terutama kalau kita bicara konteks keyakinan konsumen di sepanjang tahun 2026 ini. Baik, Mas Yusuf, ini menarik ini juga kalau kita lihat. Pak Roy, lantas bagaimana kalau data dari IKK tadi yang optimis di sepanjang tahun 2025, sementara kita tahu juga tantangan terkait dengan daya beli, tingkat konsumsi masyarakat. Apakah ini tertransmisikan tidak sih sebenarnya Pak Roy untuk mereka melakukan aktivitas belanja begitu khususnya di sektor retail, Pak Roy? Ya, tentunya dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa indeks kepercayaan konsumen itu adalah logika ekonomi. Oke. Logika ekonomi yang disurvei atau dilakukan oleh pemerintah lewat Bank Indonesia dari waktu ke waktu memang menunjukkan positif di atas angka moderate 100. Ya, bahkan kalau ada penurunan itu penurunannya tidak signifikan ya. Kita lihat dari bulan sebelumnya itu 124, Desember itu 123,5. Tidak terlalu signifikan. Tapi gambaran daripada indeks kepercayaan konsumen ini ibarat suatu foto, suatu picture di mana kita diambil pada saat itu ya lagi tersenyum, Mas Pras. Oke. Tetapi kita tersenyum kalau di foto itu bukan berarti kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, aman-aman saja. Yeah. Karena bisa saja pose di foto itu tersenyum, tetapi kenyataannya wallet kita kurang. Ya. Kemudian juga rekening kita sudah mulai terkuras karena kita sudah mulai belanja terus dari tabungan. Bahkan juga beberapa pandangan yang terlihat sekarang dan menjadi fakta bahwa fluktuasi harga masih terjadi. Kemudian juga apakah pekerjaan itu masih tetap aman bagi masyarakat ya memasuki 2026 karena memang masih belum bisa terperkirakan kondisi ekonomi global maupun juga domestik. Kemudian bagaimana percaya pada pemerintah ya untuk kondisi ketersediaan barang dan kestabilan harga itu kan ada suatu proses yang terus berjalan dan itu yang dapat kami nyatakan bahwa indeks kepercayaan konsumen itu bukan satu realita, tapi daya beli adalah satu realita ya. Jadi pengukuran itu semua untuk membawa kita optimisme dan memang rakyat tentunya optimisme, setiap kita optimisme ya melihat kinerja apa yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan. Tetapi pada kenyataannya di grassroots ya kita tahu 65% masyarakat kita adalah kelompok marginal, kemudian kelompok yang akan menengah maupun kelompok menengah. Yang 35% itu yang di atas 6 juta pendapatannya sebulan. Tapi kita masih ada masyarakat yang pendapatannya menurut World Bank itu ada yang 350.000 sebulan. Ya, kemudian ada yang 1 sampai 6 juta pendapatannya, UMR lah, katakanlah seperti itu. Nah ini tentunya masih tetap menjadi PR bagi kita. Kami pelaku usaha di sektor retail itu sangat mendorong dan mengupayakan konsumsi rumah tangga. Karena itu adalah faktor kontributor terbesar, ya 50-55% sudah 2 dekade ini kita mendapatkan kontributor ekonomi kita dari rumah tangga, konsumsi. Tetapi ya kita harus ketahui bahwa itu harus didorong daya belinya dengan stimulus, dengan juga bantuan-bantuan untuk kelompok marginal maupun juga wira swasta, ya pembukaan lapangan kerja atau manufaktur yang ditingkatkan. Karena kita lihat Vietnam sudah 8,23% di tahun lalu ya. Kita masih harapan untuk 8% yang kita belum tahu kapan akan terjadi. Tetapi prediksi kita di tahun ini masih berkisar di angka 5 sampai 5,3-5,4%. Baik Pak Roy. Nah, lantas Mas Yusuf sebagai ekonom, Anda melihat bagaimana korelasi daya beli dengan tadi indeks keyakinan konsumen begitu untuk antara realita dengan harapan, berarti kalau misalnya Pak Roy tadi mencoba membandingkan. Nah, kalau Anda melihatnya sebagai ekonom, bagaimana melihat dengan kondisi 2025, kemudian apakah ini bisa menjadi sinyal positif yang kuat begitu untuk bisa menopang ekonomi kita di tahun 2026, Mas Yusuf?
Ya, memang kita tidak bisa kemudian hanya menilai kondisi daya beli kita melihat indikator tunggal ya, apalagi Oke. indikator tunggalnya adalah indeks keyakinan konsumen. Bahwa betul itu menangkap bagaimana keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertentu baik di bulan tertentu maupun beberapa bulan ke depan. Oke. Namun kalau kita ingin mengukur secara lebih utuh, Hmm. tentu indeks keyakinan konsumen ini perlu disandingkan atau juga perlu diikuti dengan analisis beberapa data lain. Seperti misalnya Bank Indonesia juga mengeluarkan indeks lain, misalnya indeks penjualan real ya, yang juga rilis beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita mengikuti dari data yang indeks penjualan real, sebenarnya di bulan Desember terutama meskipun tetap tumbuh, tetapi secara bulanan memang terjadi penurunan uh, penjualan real di masyarakat, sehingga tentu ini juga menjadi semacam ke apa pelengkap ya dari indeks keyakinan konsumen, bahwa kenaikan ekspektasi keyakinan konsumen di bulan Desember itu sebenarnya tidak selalu atau tidak serta-merta diikuti juga dengan peningkatan dari penjualan real yang mereka apa yang terjadi di masyarakat secara umum gitu. Dan Oke. jangan dilupakan juga bahwa indeks keyakinan konsumen kan ini memang akan sangat dipengaruhi oleh ekspektasi ataupun psikologi Ya. para responden gitu ya, ketika ketika disurvei dan mereka mungkin merasa senang, maka hasilnya juga akan relatif lebih baik. Tentu itu juga sangat bisa jadi sangat subjektif. Jadi sekali lagi bahwa memang betul bahwa indeks keyakinan konsumen itu tidak bisa dilihat secara secara parsial, harus dilihat secara utuh gitu. Dan kalau kita perhatikan juga misalnya di tahun lalu beberapa permasalahan di tingkat masyarakat, seperti misalnya permasalahan penurunan kelas menengah yang sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun lalu ya, tetapi di tahun-tahun sebelumnya itu juga masih terjadi gitu. Artinya pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan beberapa masalah konsumsi rumah tangga yang sifatnya struktural, yang sifatnya fundamental. Oke. Dan itu Ya. tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengeluarkan stimulus, yang memang stimulus itu berfungsi sebagai alat untuk mendorong konsumsi dalam jangka pendek. Tapi kita juga berharap, kita juga berekspektasi bahwa masyarakat juga memperbaiki Ya. struktur konsumsi, terutama kalau kita bicara konteks dalam jangka yang lebih panjang. Seperti Baik, itu, Mas. dengan indeks keyakinan konsumen yang masih tinggi begitu ya di tahun 2025, dan ini bisa menjadi pendorong ataupun paling tidak sinyal positif lah ya untuk perekonomian Indonesia. Kita akan lihat kebijakan seperti apa yang mungkin perlu dilakukan untuk bisa mempertahankan tadi menjadi daya dorong untuk daya konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat di tahun 2026. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Roy, Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan sampaikan kembali data untuk Anda. Kita lihat bagaimana indeks keyakinan konsumen di tahun 2025, seperti apa sih tren dan pergerakannya dari Januari sampai dengan Desember 2025. Ini dia. Ya, kita lihat di awal tahun 2025 memang dari IKK masih berada di level yang paling tinggi ya, tercatat di 127,2 poin. Dan kecenderungannya turun begitu sampai dengan bulan September terendah di 115 poin. Kemudian naik lagi di bulan Oktober sampai dengan November ke 124, meskipun di bulan Desember turun tipis ya dari 124 menjadi 123,5 poin untuk indeks keyakinan konsumen di sepanjang tahun 2025. Dan bagaimana dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini yang juga sempat disinggung oleh Pak Roy, begitu bagaimana yang paling utama begitu kita mendorong daya beli masyarakat begitu untuk bisa menggerakkan sektor retail dan juga roda perekonomian secara keseluruhan ya untuk semua strata kehidupan di masyarakat begitu, kelas atas, menengah maupun bawah. Ini dia trennya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat di kuartal 3 2025 4,89% secara tahunan. Ini juga turun tipis dibandingkan dengan kuartal kedua 2025 yang tercatat 4,97%, dan ini padahal kita lihat kuartal 2 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 2025. Itu dia data dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia, dan kita akan cermati inflasi tahunan. Ini dia Januari pergerakannya
sempat memang deflasi di bulan Februari 0,09, kemudian cenderung inflasi di sepanjang tahun begitu di tahun 2025 tercatat Desember 2,92% secara tahunan untuk inflasi kita. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Bapak Roy Nicholas Monday, kemudian juga Mas Yusuf Randy Manilet. Ya, dengan informasi tadi, apa yang bisa kita sampaikan melihat data-data ekonomi bahwa ya dari sisi IKK masih terus berada di positif, dalam artian optimisme masih tetap tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai bauran kebijakan, insentif yang Pak Roy sampaikan, stimulus, bantuan. Nah Pak Roy, kalau untuk sektor retail apa sih sebenarnya yang diharapkan begitu dari sisi daya beli masyarakat begitu? Apakah sebenarnya dengan momen Nataru kemarin, kemudian dan sekarang sebenarnya masih berlanjut begitu, dan nanti ada lagi Ramadan dan Lebaran. Nah ini kan dua momen-momen utama Indonesia begitu ya, memang diharapkan bisa menjadi pendorong ekonomi dan daya beli masyarakat. Anda melihatnya seperti apa Pak Roy tahun ini? Ya tentunya kami berharap bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi buatlah masyarakat itu merasa aman. Oke. Merasa aman ya, baik dari sisi ya tentunya secara general politik dan pemerintahan, tetapi secara khusus adalah mereka merasa aman untuk sanggup dan mau berbelanja. Ya kalau bicara mau dan sanggup ini kan berbeda. Kalau mau berbelanja baru akan berbelanja ketika mereka mendapat kepastian pekerjaan atau wirausaha yang dibukakan oleh pemerintah atau diciptakan pemerintah. Tapi kalau sanggup, jadi ada kelompok masyarakat di mana mereka menahan belanja karena melihat situasi atau kondisi yang memang masih belum kondusif. Mereka takut di PHK, ya mereka juga turun kelas, ya sudah mulai mantap makan tabungan, ya kemudian melihat situasi kondisi gejolak yang masih juga belum selesai di global misalnya. Nah ini semuanya mempengaruhi. Mereka boleh optimis, tetapi ketika mereka akan mengeluarkan uang, spending money untuk konsumsi, mereka menahan. Ada kelompok masyarakat yang itu. Tapi ada kelompok yang memang nggak mampu, suffer. Ya. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita berharap ini tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan atau melihat indeks-indeks dengan waktu ke waktu, ya ekspektasi namanya juga indeks ekspektasi atau indeks kepercayaan, optimisme, fotonya yang dilakukan. Tapi kenyataannya apa? Apa yang harus dilakukan? Misalnya bagaimana menjaga kestabilan harga? Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai ya dengan berbagai gerakan yang sekarang sudah mulai swasembada. Ya kemudian bagaimana penciptaan lapangan kerja, manufaktur, ya wirausaha yang didorong. Jangan nunggu lapangan kerja. Lapangan kerja itu processing. Masih banyak pelaku usaha yang masih batuk-batuk, bahkan juga ya bleeding ya dengan kondisi yang saat ini. Jadi nggak bisa ditunggu. Kemudian juga bagaimana menjaga ya faktor-faktor yang lain, misalnya ya energi, listrik yang terjaga, minyak jangan berubah, ya kemudian juga maksudnya harga minyak ya, harga bensin, kemudian juga kita bicara bagaimana DTP ditanggung pemerintah, ya masih ada 6 kebutuhan pokok yang harus ada di dapur setiap masyarakat, beras, gula, ya telur, kemudian tepung, ya minyak goreng, ya tapi masih ada 6 kebutuhan pokok itu yang harus ada di setiap rumah masyarakat, dari 12 kebutuhan pokok, daging, cabai, ikan dan lain sebagainya. Itu yang masih PPN-nya harus ditanggung masyarakat. Minyak goreng misalnya, itu masih ditanggung masyarakat. Padahal itu 5-6 kebutuhan yang harus ada di setiap dapur masyarakat. Nah ini bagaimana kondisi dilihat itu. Kemudian PTKP ya juga bisa berubah, dinaikkan. Ya tuh dari tahun ke tahun pajak kita juga akan capai 100% kok. Ya kita masih ada defisit hampir 270 triliun di tahun lalu untuk penempatan pajak kita. Ya lagi diperhitungkan saja nggak signifikan kok untuk PTKP itu kalau mau dihitung ya. Nah ini semua faktor-faktor ini harus dijadikan satu kesatuan untuk mendorong masyarakat aman belanja, aman beli dan memiliki daya beli. Nah Mas Yusuf, dari sisi ekonomi Anda melihat bauran kebijakan seperti apa yang perlu dibutuhkan saat ini bagi masyarakat tadi untuk bisa mendorong lagi daya konsumsi, tingkat daya beli masyarakat yang memang nantinya akan menjadi mesin ataupun dari penggerak roda ekonomi kita begitu di tahun 2026? Ya, kalau kita lihat yang pertama tentu masyarakat yang saat ini sedang mencari kerja perlu diserap oleh angkatan kerja. Jadi
stimulus yang berkaitan dengan membantu pelaku usaha, terutama dalam menyerap angkatan kerja itu menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, masalah stimulus yang diperuntukkan khusus untuk kelompok kelas menengah ataupun calon kelas menengah. Ya. Umumnya stimulus ataupun bantuan yang diberikan pemerintah itu biasanya terbatas pada kelompok pendapatan bawah atau kelompok masyarakat miskin. Ya, ya. Dalam konteks tadi ya menjaga agar tingkat kemiskinan masyarakat itu tidak mengalami peningkatan, ini tentu hal yang patut diapresiasi. Namun dalam upaya untuk tadi mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentu stimulus tidak boleh terbatas pada kelompok itu saja, bahwa kelompok kelas menengah ataupun calon kelas menengah juga perlu diperhitungkan gitu ya. Jadi stimulusnya itu bisa dalam berbagai bentuk, tapi yang biasanya atau umumnya dilakukan atau digunakan itu adalah stimulus dalam bentuk langsung ya, yang diterima oleh masyarakat langsung, sehingga nanti mereka bisa melakukan spending dari stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kolaborasi dari fiskal dan moneter. Umumnya biasanya kebijakan moneter itu membutuhkan waktu, proses transmisinya ya. Jadi katakanlah misalnya suku bunga acuan ketika diturunkan bulan Januari itu tidak kemudian langsung bertransmisi terhadap penurunan suku bunga kredit di bulan Januari. Jadi dibutuhkan waktu setidaknya 6 bulanan gitu ya untuk kemudian turun. Dalam periode waktu penurunan suku bunga kredit atau proses transmisi itu, kebijakan fiskal harus masuk dengan tadi ya, mendorong percepatan belanja. Kalau kita mengukur pada realisasi di tahun lalu, realisasi belanja pemerintah memang mengalami kenaikan, tetapi masalah klasik yang sering dihadapi oleh pemerintah, belanjanya itu sering tertumpuk di semester kedua atau bahkan di akhir tahun, di kuartal keempat. Nah, harapannya kan realisasi belanja pemerintah itu bisa lebih cepat, sehingga itu juga ikut membantu dorongan ekonomi, dan tadi ya, itu bisa menjadi semacam jalan agar kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter itu bisa sejalan untuk tadi yang memperbaiki daya beli masyarakat secara umum. Itu berarti memang PR-nya masih tetap meningkatkan daya beli masyarakat begitu di tahun 2026, mengingat tantangan diri domestik dan global, apalagi saat ini dengan eskalasi yang semakin meluas begitu ya di luar negeri ini, diharapkan tidak memberikan dampak secara langsung yang signifikan tentunya bagi perekonomian di tanah air. Baik Pak Roy, Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Roy, Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.